Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk energi percintaan kamu di bulan Oktober ya. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan ingat, ini melihat dari dua sisi, bisa kebolak-balik energinya ya, dan sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya, atau pesannya bukan buat kamu. Dan sifat energi itu bisa berubah-ubah ya, jadi ya bisa terjadi bisa tidak terjadi gitu. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Mungkin kamu lagi sedang menunggu nih ya, menunggu seseorang. Mungkin kamu lagi sedang gak komunikasi saat ini, atau lagi sedang jeda. Kamu sabar banget menunggu orang ini. Kemudian di sini ada Ace of Cup. Kamu sangat sayang dan cinta sama orang ini, makanya kamu setia menunggu orang ini untuk kayak komunikasi, atau dia terbuka tentang perasaan dia gitu. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Kamu ngerasa kamu cinta sendiri ya sama seseorang ini. Kamu ngerasa kamu cinta sendiri. Kamu ngerasa kamu stuck dengan seseorang ini. Gitu. Perasaan kamu besar ya sama seseorang ini. Apalagi di sini ada Queen of Cups. Kamu bener-bener sayang banget dengan seseorang ini. Kamu cinta banget sama seseorang ini gitu. Saat ini aku rasa kamu lagi nggak komunikasi ya, atau kamu lagi diam, atau mungkin hubungan kamu sudah berakhir. Sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu, karena aku rasa dengan adanya Ten of Cup ini mungkin untuk beberapa di antara kamu hubungannya berakhir, dan kamu itu merasa sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sakit gitu ya. Dan kamu berusaha untuk menyembuhkan perasaan kamu. Kamu belajar untuk observe, untuk evaluasi, untuk menyembuhkan luka hati kamu, untuk lebih self love gitu ya, karena kesakitan kamu, karena kecewa kamu yang kamu lakukan di masa lalu, yang terjadi ya. Karena hal tersebut ini kan membuat kamu tuh benar-benar luka berat gitu loh ya, sampai kamu itu mungkin nggak punya kekuatan lagi ya untuk menjalani hari-hari kamu kayak ngerasa nggak ada kebahagiaan lagi ya dalam hati kamu gitu, karena kamu ini terlalu besar cinta kamu sama seseorang ini gitu, dan kamu ngerasa kamu udah banyak menabur di sini ya sama seseorang ini gitu. Kamu banyak berkorban, kamu banyak effort, kamu banyak mencurahkan energi kamu ke seseorang ini ya, nggak hanya dari perasaan tapi juga pikiran juga gitu loh ya. Kamu kayak memberikan kasih sayang kamu, cinta kamu tuh hanya untuk orang ini gitu loh. Kamu tulus gitu, tapi dianya mengkhianati kamu, atau mungkin dianya mengakhiri hubungannya dengan kamu. Bisa juga ya, sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu gitu. Makanya di sini kamu kecewa berat gitu ya, tapi kamu berusaha untuk observe gitu ya, evaluasi diri, evaluasi keadaan, memperbaiki diri. Kamu belajar untuk lebih self love, lebih menyayangi dirimu sendiri gitu, kayak memulihkan batin kamu gitu ya. Coba kita lihat energi orang ini, seseorang yang kamu pikirkan, atau hubungan kamu udah berakhir tapi ada sebuah tawaran cinta baru di sini. Coba kita lihat. Jadi yang aku baca ini mungkin perasaan kamu sama seseorang yang sebelumnya ya, tapi bisa juga memang akan ada cinta baru di sini. Coba kita lihat ya di sini. Ini yang ketarik energi cinta baru ataukah yang lama ini? Knight of Wands, the Lovers,
ini ada the strength. Oke. Kamu kecewa terhadap orang ini karena dia meninggalkan kamu ya. Kamu ngerasa kayak dia nggak bertanggung jawab gitu ya. Kamu ngerasa kayak dia seolah-olah tuh kayak nggak ada punya rasa tanggung jawab ya. Dengan adanya the strength ini, aku nggak tahu kenapa ya, kayak seolah-olah ini ada emosi gitu dari seseorang ini. Kayak ada sebuah tindakan yang terburu-buru gitu loh ya, yang dia lakukan di sini. Ya, terburu-buru, mungkin ya itu ya. Dia mungkin gak tahan tekanan, kemudian dia mungkin memilih untuk menjauh dari kamu, atau mundur dari kamu, atau lari jauh-jauh dari kamu, gitu. Tapi di sini dia nggak sadar tindakan dia itu selain mengecewakan kamu, menyakiti kamu, tanpa dia sadar ini juga menyakiti dirinya sendiri. Kalau aku rasa gitu, karena dengan adanya the high priestess ini, orang ini tuh kayaknya lagi berusaha untuk tenang gitu loh ya, lagi berusaha untuk tenang, berusaha untuk bersabar gitu ya, kayak mencoba untuk menaklukkan egonya atau emosinya, meredakan emosinya gitu ya. The Lovers ini tentang cinta gitu, yang dimana kamu itu cinta sama dia, dia juga cinta sama kamu gitu ya. Mungkin kamu ngerasa di sini kamu cinta sendiri terhadap seseorang ini, tapi sebenarnya enggak ya, enggak. Dia juga sama, kamu cinta juga, dia juga cinta sama kamu. Dan aku rasa ini perasaan kamu dengan dia ini punya ikatan batin yang sangat kuat ya. Mungkin dia adalah soulmate kamu gitu, atau kamu dengan dia punya koneksi spiritual. Makanya tadi ku bilang tindakan yang dia lakukan ini gak hanya mengecewakan kamu, tapi sebenarnya juga menyakiti dirinya sendiri. Dia gak sadar gitu ya, seperti itu. Karena sifat dia yang mungkin masih egois atau pemarah, ataupun ya di sini kayak nggak tahan tekanan gitu ya, masih egonya masih tinggi gitu ya. Jadi ketika ada sebuah konflik dengan kamu, orang ini nggak cepat sekali untuk marah ataupun kayak kabur gitu ya, seperti itu. Kayak dia ngerasa kayak udahlah, kita kira aja hubungan ini gitu loh. Jadi dia ini nggak ada semacam mencari win-win solution gitu ya, untuk bagaimana kamu tuh bisa bicara komunikasi dua orang menyelesaikan masalah itu, nggak seperti itu gitu ya. Karena di sini terdorong oleh emosi dia ya gitu. Orang ini cepat marah kalau aku lihat ya gitu. Makanya di sini ketika kamu dengan dia saat ini mungkin lagi sedang nggak komunikasi, ini kayaknya seseorang ini lagi ada satu situasi di mana yang dianya harus sadar gitu loh ya. Karena high priestess ini kayak semacam dia ini merasa bersalah, kemudian ada kesadaran dia ya, kemudian di sini mungkin dia berdoa gitu ya, mungkin untuk bisa bertemu dengan kamu lagi di sini gitu ya, ataupun untuk bisa komunikasi dengan kamu gitu ya. Mencoba untuk tenang ya, untuk sabar gitu. Coba kita lihat di sini, kamu bisa bertanya satu pertanyaan ya, tapi kamu kayaknya udah kecewa banget sama seseorang ini ya, kecewa banget gitu loh, sakit hati banget gitu. Karena cinta kamu besar, jadi kecewa kamu juga besar ya, sakit kamu juga besar gitu. Namun tahukah kamu ya
bahwa kamu yang bisa menaklukkan dia sebenarnya, bisa menaklukkan hatinya dia. Ada the lovers di sini ya. Dia nggak sadar aja perasaan dia sebenarnya kuat sama kamu. Kamu punya ikatan batin di sini dengan dia, gitu. Dan aku rasa ada keinginan dia untuk berjuang kembali sama kamu. Kita lihat di sini ya. Silakan kamu pilih pertanyaan satu aja. Apapun sebutan kamu ya, entah malaikat penjaga, pelindungmu atau semesta. Aku akan tarik satu jawaban untuk kamu. Kalau misalkan ini nggak resonate dengan pertanyaan kamu, berarti nggak ini ya sama kamu. Bukan untuk kamu gitu. Oke, di sini ada sukses. Jawabannya adalah sukses. Mungkin kamu bertanya bagaimana kelanjutan hubunganmu ke depannya dengan dia. Kalau aku rasa di sini akan ada kesuksesan yang dimana ya akan ada komunikasi lagi, dia akan nyari kamu lagi, akan datang lagi. Ya, di sini dia akan memperjuangkan kamu. Gitu. Tapi sesuaikan aja ya situasi dan kondisi kamu. Bisa memang hubungan ini sudah diakhiri, atau bisa juga di sini kamu hanya masa jeda saja, kamu lagi konflik diam-diaman gitu dan kamu menunggu di sini gitu. Tapi selagi menunggu kamu juga kecewa banget di sini dengan tindakan dia gitu, yang kamu ngerasa seolah-olah hanya kamu yang mencintai dia tapi dia tidak mencintai kamu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Pokoknya apapun pertanyaan kamu di sini jawabannya adalah sukses ya, sesuaikan aja. Kalau misalkan nggak cocok ya dengan apa yang kamu pertanyakan, berarti nggak resonate untuk kamu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, oke, sorry. Aku dapat ini feel ya sebentar. Tadi aku juga ngerasa, aku juga bilang ya, kamu bakal kehadiran seseorang. Kalau misalkan ini bukan yang di option pertama tadi ya, yang aku sebutkan tadi, yang aku baca tadi, ini ada option lain yang dimana memang kamu akan kehadiran seseorang di sini, cinta baru. Setelah kamu bisa menghealing diri kamu, udah bisa lebih self love di sini, ini akan kedatangan cinta baru. Oke. Akan ada cinta baru di sini. Net of Wands. Seseorang ini bisa lebih muda dari kamu atau seumuran dengan kamu, dan aku ngerasa di sini kayak di awal gitu ya, di awal ketemu itu kayaknya kamu ngerasa kayak udah lama kenal dengan seseorang ini, padahal kamu baru kenal gitu. Karena di sini ada chemistry ya, ada ikatan batin atau ketertarikan antara kamu dengan dia itu kayak kuat banget gitu, seperti itu. Ya, aku rasa seseorang ini bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu, gitu. Dan karena mungkin ada beberapa yang mungkin kamu belum siap di sini. Ini kayaknya kamu mungkin kayak ngejalin hubungan teman dulu sama dia, dan dia bersedia, gitu, ngejalanin hubungan pertemanan dengan kamu. Yang penting di sini happy, gitu. Ya, karena ini kan baru hubungan di awal gitu, dan kamu sendiri masih dalam kondisi keadaan kecewa di sini, atau kayak masih dalam proses healing, masih ada sedikit trauma gitu ya, tapi nggak besar sih gitu, karena kamu mungkin udah mencoba untuk lebih menyayangi diri kamu, lebih self love gitu. Jadi kamu juga nggak terburu-buru untuk menerima hubungan baru, tapi kayaknya kamu memberi kesempatan nantinya gitu, karena aku rasa di sini kayak ada semacam ketertarikan yang kuat gitu ya antara kamu dengan seseorang ini, gitu ya. Dari segi komunikasi ini kamu nyambung gitu ya, antara kamu dengan dia itu kayak ngerasa seolah-olah dia bisa memahami kamu, kamu bisa memahami dia gitu ya. Dan ada kayak ya semacam pertemanan dulu gitu loh. Karena dengan Knight of Wands ini aku juga ngerasa seseorang ini tuh bukan dia nggak serius sama kamu, nggak ya, tapi kayak lebih di awal gitu loh, kayak oke, deketlah dulu gitu, jalanlah dulu gitu loh dengan kamu gitu. Jadi kayak dia lebih ke dia jelajahin dulu gitu loh
ya, dia jelajahin dulu seperti apa. Jadi ada kemungkinan mungkin kamu akan dekat dengan seseorang ini, mungkin menjalin pertemanan dulu atau gimana gitu loh. Tapi aku ngerasa akan ada kesuksesan antara hubungan kamu dengan dia ketika kamu dengan dia benar-benar memiliki komunikasi yang cocok. Di sini kalian mungkin saling terbuka antara satu sama lain dari segi perasaan gitu ya. Dia mungkin kayak ngerasa kamu bisa memahami dia ya. Dia juga kayak bisa memahami kamu, kemudian juga dia juga ngerasa kamu ini seseorang yang penyabar atau penyayang gitu, sehingga dia ini dengan kamu kayak nyaman gitu loh ya, kayak seolah-olah bersama kamu tuh dia kayak ya pokoknya bisa menjadi dirinya apa adanya gitu loh, dan dia nggak perlu kayak berpura-pura gitu loh ya, seperti itu. Ada strength di sini ya. Ya, ini kayak menjalin pertemanan dulu deh. Aku lihat seperti itu di sini. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Lea. Di sini semua zodiak ada ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ambil yang resonate, nggak resonate berarti bukan untuk kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.